Ya, bertemu kembali dengan saya Giri Dana. Hari ini saya akan coba sharing materi tentang budaya perusahaan. Apa itu budaya perusahaan? Kita akan share materinya. Ya, what is culture? Nah, ini kebudayaan. Oke, kita translate in English dulu ya. Budaya adalah jalan dari hidup, di mana a pattern of basic assumption that has worked well enough to be considered valid and therefore to be taught to new neighbor as the correct way to perceive things and feel in relation to this problem. Oke. Kemudian Anda paham bahwasanya budaya itu merupakan hal yang perlu kita pahami itu sebagai sekumpulan pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum adat, dan kapasitas kebiasaan yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota sebuah perkumpulan atau komunitas tertentu. Nah, itu. Jadi kita bicara budaya perusahaan adalah bagaimana kita memahami ya bahwasanya ini merupakan suatu keyakinan yang dikembangkan di dalam sebuah perusahaan. Nah, ini perlu halnya yang perlu kita sadari di dalam sebuah organisasi itu akan dibangun organisasi culture, struktur and sistem, dan human perform. Jadi semuanya itu akan mengarah bagaimana sebuah sistem yang dibangun dalam organisasi itu sendiri, bagaimana perilaku di dalamnya yang dikembangkan, sehingga di sana akan dibangun sebuah struktur sistem dari perusahaan tersebut yang akhirnya akan membangun atau menunjang kinerja dari karyawan atau sumber daya Indonesia yang dimilikinya. Oke, kita lihat iklim organisasi. Iklim organisasi yang maksud adalah bagaimana suasana kerja yang dibangun dalam perusahaan tersebut jelas harus kondusif ya, mendukung aktivitas dan perilaku yang terjadi. Oke, iklim organisasi juga didorong oleh motivasi pribadi. Nah, kita ketahui setiap orang yang bekerja pastinya memiliki dorongan atau motivasi sendiri di dalam pekerjaannya masing-masing. Dan ini harus kita pahami bahwasanya itu akan menciptakan sebuah iklim organisasi. Lalu yang lain adalah keyakinan akan bisnis. Nah, apakah bisnis ini akan berkembang dan sebagainya, ini juga perlu kita pahami. Lalu bagaimana keadilan organisasi yang dirasakan oleh karyawan tersendiri? Maka disinilah pentingnya perusahaan menciptakan sistem keadilan yang memang benar-benar dirasakan oleh karyawan itu sendiri atau sumber daya manusia yang kita miliki, yang otomatis ke depannya pasti akan berdampak terhadap kinerja perusahaan. Lalu yang terakhir, pembentuk iklim organisasi adalah manajemen style, ya, bagaimana pola kerja, tata cara, manajemen di dalam perusahaan itu dalam pengelolaan bisnisnya ke depan. Oke, bicara budaya organisasi, mari kita lihat sini ada visi, nilai, sistem, dan strategi, yang mana yang ketiganya ini akan membentuk sebuah budaya perusahaan atau corporate culture, yang mana di sini kita terjemahkan lead by vision, bagaimana visi itu driven by value dan support by system. Nah, hal-hal macam inilah yang perlu dipertegas, artinya perlu kita pahami sejauh mana pemahaman dari sumber daya manusia yang kita miliki terhadap visi dan misi dari perusahaan. Lalu bagaimana menjembatani nilai-nilai yang akan muncul di dalam aktivitas kerja mereka.
lalu bagaimana sistem yang dibangun oleh perusahaan sehingga mereka merasa nyaman di dalam aktivitasnya. Nah, kenapa budaya organisasi penting? Jadi kita pahami ini akan mendukung kinerja, ada interaksi, cara berpakaian, jam kerja, benefit, training, and development. Ya, otomatis iklim yang dibangun yang akan mengarah di organisasi adalah bagaimana kita mengupayakan hal-hal yang mengarah bagaimana pencapaian kerja. Nah, itu dia. Ya. Jadi otomatis interaksi antar karyawan, bagaimana sistem yang diciptakan, cara berpakaian, lalu bagaimana pengaturan jam kerja, kemudian bagaimana keuntungan yang didapat, manfaat, lalu apakah perusahaan sudah melakukan training, pengembangan, dan sebagainya. Nah, kalau hal itu sudah dijalankan, maka aspek dari organisasi itulah yang akan muncul, ya. Bagaimana akan ada aspek formal yang terbuka, yang mana di sana ada sasaran, struktur organisasi, prosedur, kebijakan, sumber daya dan keuangan. Kalau aspek informalnya yang terjadi adalah bagaimana persepsi, sikap, emosi, marah, takut, menyukai, putus asa, hubungan formal dan nama kelompok. Nah, ini yang akan mempengaruhi budaya organisasi itu sendiri. Lalu langkah-langkah membentuk budaya organisasi, ya kita harus memformulasikan strategi, visi misi, nilai-nilai perusahaan, plan strategi, sasaran jangka panjang, dan sasaran jangka menengah, pendek, yang akan nanti kita uraikan dalam implementasi strategi, berupa program dan anggaran, dan pelaksanaan evaluasi, pengendalian, dan kinerja yang mengarah pada evaluasi. Seperti itu. Nah, langkah-langkah membentuk budaya organisasi, softwarenya formulasikan strategi itu, visi misi, value, strategi, kemudian bangunlah struktur organisasi, lalu menciptakan sistem human resource atau job sumber daya, ya. Job sistemnya harus jelas, job spesifikasinya juga harus jelas, kemudian job kompetensi, best structure, job standar, performance appraisal, dan merit system itu juga perlu diperhatikan. Oke. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena sekali lagi budaya perusahaan itu muncul sebagai kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan tanpa kita paksa dan merupakan sebuah kebiasaan yang disadari akan menimbulkan manfaat bagi perusahaan itu sendiri dalam jangka waktu panjang. Istilah baik untuk pelayanan dan sebagainya. Ini penting sekali bagaimana kita membangun tradisi-tradisi yang positif, apalagi terlebih-lebih untuk mendorong sebuah kinerja perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya.